Selamat siang Bapak Ibu. Saya Ajeng Agustina, mahasiswa PPG angkatan pertama dari LPTK Universitas Patimura. Di sini saya akan melakukan wawancara yang merupakan salah satu kewajiban untuk mengerjakan LK 12. Narasumber saya kali ini adalah Bapak Muhammad Mawahib, yang merupakan beliau adalah kepala program dari kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Selamat siang Bapak Wahib. Selamat siang Bu Aja. Saya mohon izin mengganggu waktunya untuk di sini saya dan teman-teman sudah mengeksplorasi beberapa mengidentifikasi masalah, dan saya menemukan ada 7 masalah yang terjadi di sekolah kita. Baik. Lalu saya tahap selanjutnya, setelah kemarin saya melakukan kajian literatur, untuk kali ini saya akan menanyakan kepada Bapak sebagai pakar, yang dimana di sini adalah kepala program keahlian, untuk menanyakan penyebab dari masalah-masalah yang saya temui di sini. Semoga Bapak bersedia menjawab semua pertanyaan yang saya temukan. Baik, silakan. Yang pertama, di sini ada saya temukan masalah motivasi belajar siswa yang rendah. Menurut Bapak, apa penyebab dari motivasi belajar siswa kita yang rendah? Baik Bu Aja, terima kasih. Sebelumnya saya di sini tugasnya menjadi kaprok ya. Di pekerjaan saya Bu, di tupoksi saya itu salah satunya juga untuk menganalisis mengenai motivasi belajar siswa yang rendah. Dari pengalaman saya ya, sejauh ini untuk motivasi belajar siswa yang rendah ini ada beberapa faktor, tidak hanya satu faktor, tapi melibatkan beberapa faktor. Mungkin kita akan bahas beberapa saja, tidak terlalu banyak yang punya, tapi yang utama-utama saja. Yang utama di sini mungkin adalah ritme yang ditanamkan dari rumah ini menjadi faktor yang sangat utama mengenai rendahnya motivasi belajar si anak. Biasanya orang tua ini ingin anaknya punya motivasi yang tinggi, tapi pola didiknya itu tidak mencerminkan atau tidak menggambarkan sebuah ajaran proses untuk menuju ke sana. Itu misalkan anak ini tidak dibiasakan membaca, gitu. Nah, tidak dibiasakan membaca ini punya dampak yang buruk terhadap perilaku belajar pada kutip. Jadi perilakunya bukan masalah bagaimana cara dia untuk mendapatkan pemahaman, tapi perilakunya. Jadi dengan rendahnya minat membaca yang ditanamkan oleh keluarga ini membuat anak itu tidak tahu ketika mendapatkan permasalahan harus apa yang dikerjakan, dimulai dari mana, harus mencari solusi permasalahan. Dan di sini menjadi sebuah hal yang berdampak ya. Jadi anak ini otomatis akan ya sudah, kalau nggak dapat ini ya udah tinggalkan. Jadi motivasinya juga rendah. Jadi nggak ada bagaimana cara solving problem gitu. Dan di sini menjadi motivasinya juga akan rendah. Ketika udah satu masalah tidak tersolve, ada masalah berikutnya pasti polanya akan seperti itu. Dan itu pembiasaan dari rumah itu sudah seperti itu. Kemudian juga di rumah itu biasanya ketika anak memiliki kecenderungan gagal di satu pelajaran seperti itu, ini yang timbul adalah marah. Itu bukannya menuntut tanggung jawab anak, terus membimbing lebih, memberikan solusi yang lebih baik, tapi sejak dini ketika anak itu sudah punya rasa gagal, itu yang ada marah. Nilainya jelek, marah. Kemudian ada permasalahan di sekolah, marah. Nah, di sini anak dari kecil ini sudah ada kecenderungan buat apa lah belajar lah kayak gitu. Ketika pas gagal itu isinya dimarahin semua, akhirnya motivasi belajar juga rendah. Jadi anak-anak ini tidak peduli terhadap belajar. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi kalau saya simpulkan, penyebab rendahnya motivasi belajar itu yang utama adalah dari rumah ya. Iya, dari keluarga. Karena yang pertama kali membentuk anak ini pasti keluarga sebelum ke sekolah. Dari lingkungan keluarga yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya Pak, literasi di sekolah kita kalau saya amati termasuk ke dalam kategori rendah ya. Seperti misalnya perpustakaan relatif sepi,
tidak ada pojok baca juga. Nah itu mungkin menyambung dari yang nomor 1 tadi, kira-kira penyebabnya apa? Bab ya Bu, sebenarnya itu udah katakan sendiri di situ ya. Di sini rendahnya itu ya memang dari awalnya anak itu masuk ke sekolah itu secara minat memang udah apa ya, rendah dalam literasi ya. Terlebih hal-hal yang seperti ini tuh menjadi satu yang kurang menarik kalau di era sekarang ini jika dibandingkan dengan kita yang pegang handphone gitu ya. Itu kan lebih banyak dari sisi entertainmentnya gitu. Jadi siswa ini lebih cenderung itu tidak tertarik untuk membaca materi-materi apalagi perpustakaan. Mungkin di sini untuk meningkatkan minat baca ya inovasi perlu ditingkatkan. Anak itu kan mungkin sukanya kan terhadap perkembangan teknologi. Mungkin untuk meningkatkan sedikit, tapi ini sedikit ya Bu ya. Terkait kita perlu banyak mengedukasi anak bahwa membaca itu penting, bahwa membaca ini memperkaya wawasan. Ingat ini wawasan ya. Kalau siapa yang memegang wawasan ini itu akan bisa berkembang. Karena wawasan ini memegang peranan penting dalam nantinya siswa mengambil keputusan. Siswa yang tidak punya wawasan lebih cenderung mengambil keputusan itu tidak tepat. Nah, di sini perlu untuk punya wawasan ini perlu ada minat baca yang ditingkatkan. Salah satunya mungkin dibuat menarik, perpustakaan ini dibuat menarik karena perpustakaan ini biasanya itu agak-agak tradisional. Gitu. Mungkin dari tata ruangnya dibentuk seperti kafe, kemudian buku-bukunya dibuat digital seperti itu. Kemudian ada reward tertentu lah dari perpustakaan. Siapa pembaca buku terbaik atau terbanyak di bulan ini yang seperti itu mungkin bisa akan membuat anak-anak itu tergugah, senang gitu. Senang mengunjungi perpustakaan. Iya betul. Seperti itu. Itu baru perpustakaan aja, belum literasi yang lain lagi. Masalah berikutnya ini adalah rendahnya hubungan guru dengan orang tua. Jadi seperti kita tahu mungkin ada beberapa kelas atau beberapa jurusan yang untuk berkomunikasi dengan orang tuanya itu agak sulit gitu. Jadi tidak ada feedback dari orang tua saat kita misalnya menginfokan perkembangan anak. Kira-kira penyebabnya apa? Penyebab Ibu ya. Balik ke permasalahan itu ya ini ya, tidak komunikasi dengan antara orang tua dan guru ini sebetulnya agak fatal ya di era sekarang yang komunikasinya ini cenderung lebih mudah ya Bu ya. Alat komunikasi sudah banyak, media komunikasi juga lebih mudah, terus ketika ada permasalahan juga harusnya bisa lebih cepat tertangani gitu. Penyebabnya mungkin ya apa ya, bisa dibilang sisi tertutup ya. Jadi orang tua tuh banyak yang tertutup ya. Jadi banyak yang tertutup yang cenderung tidak mau tahu. Nah ini nih, jadi betul mempercayakan tapi tidak mau tahu. Pokoknya mau tahunya anak ini berprestasi dan tidak terima ketika anak ini tidak berprestasi atau lebih cenderung kalau bisa bermasalah. Padahal kita juga perlu lihat juga kadang-kadang anak ini tidak berprestasi atau cenderung bermasalah ini karena menuntut perhatian dari dua belah pihak, dari guru dan dari orang tua sendiri. Itu dan di sini perlu adanya hubungan yang baik. Mungkin di situ. Jadi orang tua juga tidak boleh lah, ibaratnya terlalu tertutup dengan perkembangan anak ketika dikontak oleh wali kelas cenderung lebih alergi. Dan sekolah itu terkadang kan komunikasi kan bukan karena masalah. Iya. Karena mungkin punya potensi yang perlu digali. Gitu. Di samping masalah atau mungkin nanti berprestasi sekali gitu. Tapi kalau kita lihat di sini di orang tua sebagian itu masih ada yang tertutup ketika ada kontak dari wali kelas itu cenderung tidak membalas, terus ketika dipanggil ke sekolah cenderung tidak datang. Jadi ya menurut saya guru dan orang tua ini perlu ada sinkronisasi masalah pendidikan anak. Kan sejatinya kan anak itu kan anak orang tua ketika di rumah dan anaknya para guru ketika di sekolah. Jadi dua-duanya harus punya peranan penting, harus sinergi sehingga bisa mengkonsep anak ini mau jadi seperti apa. Jadi mungkin untuk selama ini image orang tua itu atau kesan orang tua itu kalau guru menghubungi anaknya bermasalah gitu ya. Betul, itu ya. Padahal mungkin kita sebagai guru harus merombak pemahaman itu mungkin gitu ya. Iya betul sekali. Jadi kita menginfokan orang tua tidak hanya saat anaknya bermasalah, mungkin pada anaknya berprestasi atau ada sesuatu yang membanggakan juga harus kita informasikan. Betul sekali. Oke.
Berikutnya Pak, nah ini Bapak Mawahib ini kan sebagai salah satu guru yang penggunaan TIK dalam pembelajarannya itu sangat lihai, sangat ahli gitu ya, karena memang kepala program rekayasa perangkat lunak. Tuntutan pekerjaan. Ya, tuntutan pekerjaannya memang seperti itu. Ya. Tetapi Bapak juga pasti paham bahwa di sekolah ini juga tidak semuanya begitu. Ada beberapa guru yang kayaknya enggan sekali untuk melakukan pembelajaran menggunakan TIK, atau sekaligus misalnya dengan model-model pembelajaran yang begitu-begitu saja, ceramah ya ceramah saja misalnya, atau diskusi ya diskusi saja. Jadi pembelajaran yang pertama, pembelajarannya belum inovatif, yang kedua penggunaan TIK juga masih rendah. Nah itu juga saya mohon masukan Bapak, kira-kira penyebabnya seperti apa? Kalau masalah penyebab ya Bu ya, jelas ini masalah rentang usia ya. Biasanya rentang usia itu akan pengaruh. Guru yang lebih muda, lulusan baru, kemudian ketika dia proses pembelajaran sudah menggunakan TIK, jelas ketika dia terjun ke kelas itu pasti akan cenderung menggunakan TIK. Kalau guru yang sudah dari awal itu dari dulu dia udah metode ceramah, sampai saat ini dengan usia yang relatif lebih tua, itu biasanya agak enggan buat melaksanakan ini gitu. Dan disinilah peranan dari manajemen sekolah. Biasanya kita harus coba ambil tindakan dari sisi manajemen sekolah, kemudian nanti dari manajemen sekolah akan menetapkan SOP. Setelah menetapkan SOP, biasanya kan akan ada beberapa requirement gitu kan. Untuk menjalankan ini pasti kita butuh ini gitu. Jadi tidak hanya menuntut dari sisi gurunya saja, tapi dari sekolah pun perlu mengetahui bahwa perlu ada yang dilengkapi. Contohnya kalau misalnya menuntut guru untuk TIK-nya bagus, ya berarti harus ada pelatihan TIK-nya. Nah di situ manajemen peranannya harus ada, karena guru-guru yang lama atau guru-guru yang tidak punya kemampuan di TIK, biasanya ketika pendidikan TIK-nya juga dulunya memang tidak bagus gitu. Jadi tanggung jawabnya seperti itu. Kalau belum ngajarin jangan nuntut gitu. Nah makanya di situ juga ada proses pengembangan guru gitu. Biasanya kan dari kurikulum juga punya hal itu, punya program-program seperti itu. Nanti akan dikolaborasikan dengan guru-guru TIK yang ada di sekolah sehingga punya sistem pembelajaran TIK khusus untuk guru. Kemudian peranan NGMP juga penting Ibu. Gitu. Misalnya dari pelajaran yang agak sulit diterapkan TIK itu pelajaran agama. Agama tuh susah di TIK kan, tapi kalau misalnya di NGMP-nya sudah dibentuk secara global, NGMP sekolah saja sudah dibentuk, kemudian dibuat TIK-nya secara khusus, dibicarakan bersama, kan di situ kan ada diskusi bersama ya. Biasanya kan guru muda, guru tua kan akan terlibat. Kemudian nanti guru muda mungkin membuatkan metodologinya, kemudian membuatkan perangkat-perangkatnya. Guru yang lebih tua atau yang lebih rendah kemampuan TIK-nya juga akan mengikuti. Mungkin dari bukan level praktisi dulu, tapi dari level pengguna dulu. Gitu. Jadi pengguna aplikasinya, nanti lama-lama baru dia bisa ikut ke dalam pengembangan aplikasi tersebut atau pengembangan perangkat TIK tersebut. Nah di situ. Jadi menurut saya lebih kepada peranan sekolah dan peranan NGMP lah, sehingga nanti membuat satu sistem yang disinergikan oleh sekolah dan melibatkan juga guru-guru TIK yang ada di sekolah, sehingga semua bisa merata kemampuan TIK-nya. Kan TIK yang enggak digunakan ini gara-gara nggak bisa sebetulnya, bukannya gara-gara nggak mau sebetulnya. Nggak mau tuh gara-gara jadi nggak diterapkan tuh bukan karena nggak mau, tapi karena memang tidak bisa dan memiliki kesulitan di situ. Dan sekolah juga harus memahami hal tersebut, tidak hanya menjustifikasi wah dia mah tidak bisa gitu, tapi sekolah juga harus ambil tindakan supaya bisa itu seperti apa, supaya merata itu seperti apa. Karena TIK yang bagus akan menghasilkan pembelajaran yang bagus, sehingga output siswanya juga bagus, dan hasilnya sekolah pun akan naik secara akreditasi dan semuanya menjadi bagus. Mungkin kalau TIK ini kan pasti tidak lepas dari pembelajaran inovatif. Karena di dalam pembelajaran inovatif itu sendiri ada penggunaan TIK. Nah mungkin penyebab dari salah satu guru tidak menggunakan pembelajaran inovatif juga itu adalah kemampuan TIK-nya salah satunya. Nah selain salah satunya itu lagi, menurut Bapak penyebab lain untuk guru tidak menggunakan pembelajaran inovatif lagi itu apa? Ya mungkin kurangnya perangkat yang disediakan. Contoh kita sekolah misal punya rombelan banyak, sampai 40 rombel seperti itu. Kemudian ada proyektor tersedia itu tidak sejumlah rombel, itu juga jadi masalah. Gitu. Kemudian butuh pembelajaran inovatif.
yang melibatkan jaringan global atau internet, tapi internetnya tidak tersedia. Itu bagaimana caranya mengulik ya. Jadi bisa itu karena biasa sebetulnya, dan untuk membiasakan itu karena ada nggak gitu. Kalau sudah ada, gunakan. Terbiasa nggak? Kalau terbiasa maka itu hasilnya akan kelihatan. Tapi kalau misalnya perangkat-perangkatnya sudah tidak ada tapi mulutnya hasilnya, ini juga sesuatu yang tidak tepat menurut saya. Jadi semua lini harus terlibat dalam pembuatan inovasi pembelajaran ini. Percuma kalau gurunya menguasai inovasi pembelajaran yang luar biasa, tapi sarana yang dipakai, sarana yang digunakan untuk mengajar itu tidak ada. Gitu. Ada misalnya metodenya itu harus melibatkan ruangan kelas yang lega gitu, sedangkan nggak ada ruangan kelasnya itu nggak bisa, bangkunya itu nggak bisa digeser gitu, ya nggak bisa juga. Misalnya harus bisa belajar berkelompok, sedangkan mejanya juga nggak yang single, tapi mejanya yang satu berdua lah, yang panjang, itu juga nggak mungkin gitu. Menuntut moving di kelas itu lebih cepat gitu, tapi bangkunya juga satu berdua itu juga nggak mungkin. Nah itu butuh kerjasama yang baik dari sarana prasarana, dari manajemen, dan juga guru tersebut, sehingga semuanya bisa terlaksana. Ini mungkin dua terakhirnya. Jadi kalau saya amati selama pembelajaran selama 1 tahun kemarin di kelas 2 itu Pak, sekarang itu ada siswa yang kemampuan menulisnya itu kurang sekali, dan ini anak perkantoran. Jadi menulisnya itu selain tidak bisa EYD juga tidak terbaca sama sekali. Nah, menurut Bapak ini, apakah hal tersebut termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus? Lalu kira-kira kami ini sebagai guru tidak bisa menuntut anak itu untuk menulis terus-menerus gitu. Lalu penyebabnya juga mungkin bisa gitu. Itu ya Bu. Ini sebetulnya ini kompleks ya Bu, mengenai anak yang tidak bisa menulis kemudian bisa diterima di sekolah ini gitu. Ini mungkin ada sedikit miss ketika interview masuk sekolah mungkin ya. Kemudian juga ketika sudah siswa ini ada di sini, ketika sudah kontras terlihat, kalau ditanyakan apakah anak ini berkebutuhan khusus karena ini sudah masuk ke sekolah ya Bu ya, kemudian dia kelihatan beda sendiri ya, walaupun dia tidak berkebutuhan khusus di mata orang lain, tapi kalau di sekolah ini ya di mata guru dia pasti dia anak yang berkebutuhan khusus. Maka ini juga harus kita bantu juga. Kalau kita bisa menerima anak ini di sekolah ini, berarti kita juga bisa bertanggung jawab untuk minimal paling tidak membantu siswa dalam nantinya bisa menjalani proses setelah sekolah gitu. Dan secara kemampuan memang kalau tidak bisa menulis di usia SMK itu bisa dibilang ya agak mengkhawatirkan, dan itu juga harus jadi kesadaran guru semua ketika sudah menyadari hal ini hendaknya dikemukakan ke levelnya mungkin sampai ke konseling. Nanti dari konseling akan mengambil tindakan pada orang tua, dicarikan solusinya. Nanti apakah ada bimbingan khusus terkait dengan baca tulis gitu ya. Kalau baca mungkin bisa ya, menulis mungkin bisa. Ini kan kaitan sama motorik ya, dan secara motorik ini perlu dikembangkan lagi. Mungkin nanti ada terapi-terapi yang mungkin guru BK bisa lebih memahami. Nanti kan akan disampaikan kepada lembaga-lembaga mana yang akan kita bisa menghandle ini. Kan kita punya kanan juga secara psikolog ya. Mungkin nanti bisa dari situ gitu ya. Sepertinya cukup sekian dari permasalahan yang saya utarakan, yang saya temui di sekolah ini. Terima kasih Bapak Mawahib atas waktunya. Ini sangat membantu saya untuk pengumpulan tugas saya. Sekali lagi terima kasih. Saya